Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, karena Dialah yang layak kita tinggikan. Karena kita tahu saat ini hidup kita, tujuan kita hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kita mau mengambil saat teduh hati kita. Sama-sama kita mau doa. Kita mau awali ibadah kita dengan doa. Selamat pagi Bapak. Saat ini Bapak, kami ucap syukur atas kasih, kemurahan, rahmat yang Kau berikan buat kami Tuhan. Karena Kau berikan kesempatan kami pada pagi hari ini untuk kami datang padamu, datang ke bait suci-Mu, untuk kami dapat memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, dan terlebih menerima berkat-berkat firman-Mu Tuhan. Urapi kami yang hadir pada pagi hari ini, berkati kami yang hadir pada pagi hari ini Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa untuk jemaat-Mu, untuk anak-anak-Mu yang masih di dalam perjalanan. Kau lindungi sertai mereka sampai tempat ini, dan di mana mereka mengalami sakit, kelemahan tubuh, ada masalah, persoalan, kiranya Engkau hampiri mereka, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan hati, Engkau berikan kekuatan pada mereka Tuhan, dan berikan jalan keluar yang terbaik Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau lah Bapa permata hati kami. Kami mau selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Saat ini Bapa, Engkau pimpin ibadah ini Bapa dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Engkau pimpin Bapak ibadah ini, biarlah Engkau yang beracara Bapak atas ibadah ini Bapak. Kami percaya Bapak kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi gereja ini dan juga ruangan hati kami masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan doa kami, kami malaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati kami Tuhan, jiwa kami rindu selalu senantiasa menyembah Engkau, meninggikan Engkau Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku
memuliakan Engkau Bapa, dan saat ini kami siap untuk memuji dan bersorak-sorai bagi Engkau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Masih berdiri. Shalom. Shalom. Semua sehat? Puji Tuhan. Bapak Ibu, saat ini pas tanggal berapa? 10 November. Hari apa Bapak Ibu? Hari Pahlawan, di mana di Surabaya itu terjadi perang yang begitu dahsyatnya, dan pahlawan-pahlawan gugur dan mereka mendapatkan kemenangan. Dan kita saat ini di sini kita punya pahlawan yang sungguh luar biasa hebat. Siapa pahlawan kita? Siapa pahlawan kita? Tuhan Yesus yang keras. Siapa pahlawan kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berikan, yang berperang buat kita. Yesus yang membela kita, menumpas segala musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi musuh-musuh kita itu adalah roh-roh yang di udara. Dan mereka semuanya Tuhan habiskan semuanya, dan kita mendapatkan kemenangan. Terbukti kita di sini, kita datang ke sini untuk semuanya sudah dimenangkan oleh Tuhan. Karena kita sama-sama datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Berikan tos kanan kiri dan katakan, kita sudah dimenangkan. Karena Tuhan adalah pahlawan kita. Tuhan sekali lagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Berikan kemuliaan Tuhan. Saudara saya habis. Dan kembali saudara yang terkasih. Saudara saya saudara jadi. Oke, kita berikan persembahan yang pertama. Yang petugas persembahan boleh maju ke depan.
kembali Bapak Saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Haleluya. Terkadang apa yang kita bayangkan, terkadang apa yang kita impikan, inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Betul. Dan kita merasa kecewa, bahkan kecewa pada Tuhan. Ketahuilah saudara, sampai di titik terendah kekuatan kita, Tuhan datang dengan kasih-Nya. Tuhan datang dengan membawa kekuatan, damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan, dan kemenangan. Oleh karena itu kita mau selalu berjalan bersama Tuhan. Karena kita percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Amin. Haleluya. Saat ku berjalan, amin, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku
terjadi dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kalau kami ada sebagaimana ada saat hari ini, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi semata-mata karena kasih-Mu, kemurahan, anugerah, berkat rahmat-Mu Tuhan, yang memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu, beribadah kepada, memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami datang kepadamu merupakan suatu harapan kami, untuk kami Tuhan menerima, oh Tuhan Yesus, kabar sukacita surgawi, yaitu firman Allah, menjadi harapan kami, kerinduan kami. Firman-Mu Tuhan untuk menyembuhkan kami, memulihkan kami, menolong kami, dan menyelamatkan kami, dan memberikan kemampuan kuasa untuk kami tetap tekun dan setia, bertahan dalam iman, kasih, dan pengharapan. Roh Kudus mengurapi kami semua untuk memberikan pemahaman, pencerahan akan firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan ruangan dan setiap ruang, tiada satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Kami mempersiapkan tanah hati kami yang baik dan subur, siap ditaburi firman Allah. Urapi telinga kami untuk mendengar dengan baik. Pikiran kami hanya tertuju fokus kepadamu Bapa, sehingga firman Tuhan tidak akan hilang begitu saja, tapi boleh kami Tuhan Yesus percayai dan kami mau lakukan, sehingga firman-Mu yang kami percayai bekerja, oh Tuhan, untuk memberikan kami Tuhan jawaban dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat pagi. Semua bahagia, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh kemurahan dan kasih Tuhan, pada saat ini kita boleh kembali datang untuk menghadap hadirat Tuhan. Biarlah waktu yang ada kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang terdapat dalam kitab Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Sesuai dengan hari ini, bukan saya cocok-cocokkan, tetapi yaitu firman yang akan kita terima saat hari ini berbicara mengenai bercermin kepada pahlawan. Bercermin kepada pahlawan. Kita baca ayat ini, Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Kita baca bersama-sama.
Sudah ketemu Yosua pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya. Di situ kalau pakai indeks itu YOS, Yosua, pasal 10 ayat 12 sampai 14. Sudah ketemu semua? Siap baca firman? 1, 2, 3. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini yaitu peperangan antara Yosua satu bangsa dengan 5 bangsa. Satu negara dengan 5 negara. Saudara boleh bayangkan 1 lawan 5. Ya, 1 lawan 5. Ya, secara umum, secara logika, yang satu pasti kalah. Tidak mungkin menang, saudara. Ya, tidak mungkin menang dalam peperangan ini. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita lihat, ya tentu di dalam menghadapi musuh dalam peperangan mempunyai strategi. Kalau di Indonesia dulu yaitu dengan apa itu namanya, sembunyi-sembunyi di hutan, gerilya. Strateginya dengan gerilya, ya. Dan senjatanya apa, saudara? Bambu runcing. Ya, bambu runcing. Demikian pula di sini, saudara, namanya perang, semua ingin mendapatkan kemenangan, saudara. Sekarang kita lihat di sini strategi menang dalam peperangan. Dalam ayat ini apa, saudara? Doa. Doa yang memberi kemenangan. Jadi kalau bangsa Indonesia dulu pakai senjata bambu runcing, tetapi Yosua pakai doa. Luar biasa. Sekali lagi pakai doa. Nah, tadi saya katakan tema di sini sedikit saya sampaikan bercermin kepada pahlawan. Ya, pahlawan itulah orang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran. Saudara, ya, itu adalah pahlawan. Pahlawan tidak hanya, saudaraku kasih, ya, untuk memperjuangkan dirinya sendiri, tapi berjuang untuk orang lain, mengorbankan harta, waktu, tenaga, bahkan mengorbankan nyawa. Itu disebut pahlawan, saudara. Yaitu apa? Bukan
tetapi kepentingan orang lain. Kalau di Indonesia kepentingan bangsa, rakyat dan negara. Makanya seorang pahlawan saudara ya sebagai orang yang menonjol karena keberaniannya, pengorbanannya dalam membela kebenaran saudara. Pejuang dikatakan yang gagah berani. Tadi kata mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawanya. Itu disebut pahlawan. Berjuang bukan untuk dirinya sendiri tetapi kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Itulah pahlawan. Dulu ada, tidak tahu kok bisa dihapus saudara. Ya, saya punya setuju. Ada pahlawan tanpa jasa. Sekarang masih dikumandangkan. Siapa yang tidak setuju ya itu ya? Kalau saya setuju, siapa pahlawan tanpa jasa? Guru. Kalau tidak ada guru, saudara bisa pinter, bisa jadi mahasiswa, bisa dokter, bisa jadi Polri, TNI, bisa jadi presiden, tidak akan bisa. Jadi makanya sebenarnya saya sangat setuju yaitu bahwa ada pahlawan tanpa jasa itu adalah guru. Tidak tahu kok tidak disetujui dan banyak yang mungkin saudara yang tidak setuju, tidak senang ini semua setuju sehingga dihapus begitu saja. Pahlawan saudara, orang yang berjuang demi negara, demi rakyat, demi bangsa. Ya. Demikian pula saudaraku kasih itu namanya pahlawan. Tetapi kalau di dalam kekristenan itu dinamakan yaitu pionir, para pionir, pion. Ya. Datangnya orang Katolik di Indonesia itu pada abad yang ke-16. Siapa pionirnya? Franciscus Xavierus. Pada abad itu pula saudara kasih 16-17 juga yaitu Kristen Protestan. Siapa? Halo, yang ada di Sumatera dijadikan monumen itu. Ada di Maluku, Ludwig Nommensen. Ya. Itu pada abad 17. Dan saudaraku kasih, saya tidak akan sampaikan siapa yang membawa di sini. Pertama yaitu Portugis. Portugis itu membawa Katolik dan Protestan. Khusus Protestan itu adalah Belanda zaman VOC. Pionir untuk Pantekosta saudara tahun 1921. Itu untuk aliran Pantekosta masuk di Indonesia ini. Siapa Cornelius dan Calvert? Itu sejarah, itu pionir saudara. Ya, berjuang untuk memberitakan Injil. Keselamatan dalam Yesus Kristus. Kalau tidak ada pionir-pionir saya dan saudara mungkin tidak ada seperti hari ini. Amin. Makanya bangsa yang besar, bangsa yang tahu diri itu mereka akan menghargai, menghormati para pahlawan, tidak akan lupa akan perjuangan itu. Makanya harus diingat, orang Katolik mesti ingat itu Franciscus Xavierus. Orang Protestan juga ingat itu Ludwig Nommensen. Orang Pantekosta ingat saudara, ya tahun 2021 saudara Cornelius dan Calvert. Aku kasih adanya mereka itu adanya kita sampai hari ini. Amin saudara. Kembali kepada firman Tuhan saudara. Jadi untuk menang dalam peperangan saudara, yaitu pertama harus tahu strategi dan kompak. Bangsa Indonesia menapak dulu dijajah
sampai lama? Karena ada raja-raja tidak kompak, mudah diadu domba. Ya, mudah diadu domba. Sehingga sampai hampir 400 tahun bangsa ini dijajah. Jadi perlu saudara untuk menang dalam peperangan, menang secara tuntas, secara sempurna, secara lunas saudara kasih, kita harus tahu strategi, bersama-sama tahu saudara. Ya, dan sadar bahwa hanya Tuhan yang memberi apa? Sama-sama tahu, sama-sama sadar bahwa hanya Tuhan yang memberi. Ayat 14 kita baca lagi. Tadi rupanya cuma hanya baca tetapi tidak dimengerti. Ayat 14, 1, 2, 3. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengar permohonan seorang manusia secara demikian. Ayo kita baca dengan suara keras. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah 1 musuh 5. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin saudara. 1 ini bisa hanya menyadari, sadar dan tahu peperangan ini hanya bisa dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Jadi ingat ini, kita sama-sama semua yang ada ini, kalau pagi ini saudara ingin menang dalam peperangan, dalam masalah hidup, tantangan hidup, beban hidup saudara, sama-sama kita mengenal musuh. Harus kenal musuh. Tadi sudah dijelaskan saudara, kita harus kenal musuh. Siapa musuh kita? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat yang ada di udara. Udara ini dikuasai saudara. Siapa itu musuh kita? Siapa musuh kita? Iblis. Tapi musuh yang paling berat itu adalah diri kita. Mengenali diri saudara, siapakah diri saudara ini? Saudara tidak akan mampu menghadapi masalah yang terjadi di dunia ini. Saudara tidak akan kuat dan saudara pasti kalah saudara. Sebab iblis itu lebih kuat dari saudara. Lebih mempunyai kuasa daripada saudara. Karena iblis itu adalah malaikat. Saudara lebih di bawah 1 tingkat daripada kekuasaan itu. Itu sadar saudara. Nah kalau sudah sadar, saudara akan tahu. Untuk mendapat penangan saudara tahu diri saudara, kelemahan saudara apa. Kelemahan saudara apa? Mengenali itu saudara. Ya. Ada yaitu musuh saudara, mengenali diri saudara. Saudara orang yang menjadi pemalas. Oh ini musuh saya, diri saya itu malas. Bagaimana untuk memerangi namanya malas? Ya, kelemahan saya adalah yaitu uang. Tidak punya uang jadi bingung dan stres. Saudara. Dan masih banyak lagi. Yang kedua, sama-sama berjuang dalam peperangan. Berjuang untuk mengalahkan daging. Kelemahan kita, daging kita ini, sama-sama berjuang, sama-sama berperang, tidak pangku tangan diam, yang lainnya berperang hanya duduk saja, diam saja, santai-santai saja, saudara.
Hari ini saudara sedang sibuk, sedang bekerja, mengerjakan keselamatan, percaya kepada Yesus, tapi masih banyak orang-orang yang santai, orang-orang Kristen santai. Hari Minggu santai-santai. Mereka menganggap satu minggu sudah bekerja keras dari Senin sampai Sabtu, sekarang tinggal menikmati. Berarti mereka tidak mau berperang. Sama-sama berseru, berdoa, saudara. Sehingga saudara kasih peperangan ini, ya kita akan memenangkan secara sempurna, komplit, tuntas dan lunas. Amin saudara. Sebagaimana firman Allah dari Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14 tadi. Dikatakan menang atas raja-raja Amori yang mendiami di tanah Kanaan, saudara. Di sini saudara, Yosua sedang menghadapi peperangan, musuh dari luar, musuh juga dari dalam. Saudara, musuh dari luar, musuh dari dalam. Demikian pula saudara, musuh dari dalam diri saudara sendiri. Musuh dari luar, dari keluarga saudara, suami, istri, anak-anak dalam keluarga. Musuh dari luar yaitu kuasa kegelapan. Saudara, ini yang dihadapi kehidupan saya dan saudara. Ya, tetapi mari kita bersama-sama kompak untuk memenangkan peperangan ini, saudara. Ya. Bagaimana caranya? Yosua berdoa. Ayat 12 tadi sampai 14 tadi yaitu doa. Yosua berdoa. Doanya apa, saudara? Matahari dan bulan berhenti. Matahari dan bulan berhenti. Minta supaya matahari dan bulan berhenti. Saudara, selama saudara hidup sepanjang sejarah dikatakan ini pertama kali dan sebelum sesudahnya pun tidak pernah terjadi. Luar biasa. Doa supaya matahari itu berhenti, saudara. Ya, berhenti dan bulan tidak bergerak. Belum pernah terjadi, belum pernah ada sebelum dan sesudahnya demikian. Mengapa, saudara? Tuhan yang berperang. Amin. Tuhan yang berperang. Tuhan yang punya maksud. Tuhan yang punya kehendak, saudara. Tuhan yang ada di dalam peperangan itu. Makanya pakai senjata namanya doa. Banyak orang Kristen untuk berdoa rasanya abot. Makanya banyak mengalami kekalahan dalam peperangan. Tergilas dengan dunia, hanyut, saudara. Doa dalam peperangan menghadapi musuh. Saudara, ayat yang ke-6 sampai 8, Yosua sudah mendengar firman Tuhan. Jadi dengar dulu firman Tuhan. Ayat kita baca. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami, dan begitulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju ke Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Ini kita dengar firman. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Apa firman yang didengar? Halo, apa? Beginilah firman Tuhan kepada Yosua. Firman yang didengar apa isinya? 2, 3. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak ada seorang pun yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Sudah dengar firman Tuhan.
Berapa kali saudara dengar firman Tuhan, jangan takut? Berapa kali? Saudara, firman Tuhan kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, kata-kata jangan takut itu berjumlah 365 kali. 365 hari itu berapa tahun? Satu hari ada tapi mengapa saudara takut? Orang kalau sudah takut, ketakutan saudara, tenaga ini habis. Keluar keringat bahkan sampai terkencing-kencing karena takut. Bahaya ini. Takut ini merupakan satu penyakit yang berbahaya, bahkan membuat manusia mati karena ketakutan. Takut saudara. Apa yang sudah takutkan hari-hari ini? Halo? Orang Kristen tidak takut mati. Betul? Halo? Tapi takut enggak makan. Takut kelaparan. Berarti mereka enggak percaya firman. Orang yang takut kepada keadaan dunia ini, saudara, berarti saudara dikatakan jangan takut kamu melawan 5 bangsa, 5 negara. Jangan takut kamu menghadapi 5 masalah. Saudara hitung hari ini punya masalah berapa? Ini 5 masalah saudara. Orang sudah takut, mereka khawatir, mereka cemas. Akhirnya jadi stres. Sudah stres jadi depresi. Sudah depresi akhirnya jadi apa gini? Gara-gara takut saudara. Saudara percaya ya terserah. Tapi setiap hari ada firman, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ini firman yang didengar oleh Yosua. Ya. Firman yang didengar, jangan takut saudara. Satu bangsa melawan 5 bangsa. Saya harus mendengar, percaya, mempercayai dan mempercayakan. Ingat ini. Banyak orang Kristen suka mendengar tapi tidak mau menerima, tidak mau percaya. Buktinya apa? Mendengar tidak menjadi pelaku firman, hanya mendengar. Kalau sudah menjadi pelaku firman, saudara, firman itu akan menepati janjinya. Firman akan mengerjakan tugasnya bagi saudara. Amin. Firman Tuhan, jangan takut, berarti Tuhan berjanji untuk menang dalam peperangan. Takut karena kurang percaya. Jadi orang takut itu berarti tidak percaya, kurang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Takut apa nanti biaya untuk hidup? Keadaan sekarang seperti ini. Ya, ekonomi seperti ini, situasi seperti ini. Ya, saudara. Tetapi saudara mendengar, percaya, mempercayai, ya, dan melakukan firman Tuhan. Jadi di sini ingat saudara, mendengar, percaya, mempercayai, mempercayakan semua hidup kita kepada Tuhan. Selanjutnya saudara kasih di sini doa. Ya, yang berkemenangan, memberi kemenangan. Jadi doa. Senjatanya doa. Ya, luar biasa senjata itu. Ya, jadi ini untuk saudara menang dalam peperangan, saudara harus pakai senjata yaitu doa. Strategi saudara menghadapi iblis itu hanya doa. Iblis takut dengan doa, tidak takut dengan senjata apapun, saudara. Ya. Jadi untuk mengusir setan dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Ini
Doa yang berkemenangan, yang memberi kemenangan. Firman Allah yang berkemenangan dan memberi kemenangan. Roh Kudus yang berkemenangan dan memberikan kemenangan, doa, firman dan Roh Kudus. Makanya di dalam Efesus pasal yang ke-6 mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-18 yaitu dikatakan selengkap senjata Allah menghadapi semu daya iblis dan panah api. Pakai ini, doa, firman dan Roh Kudus. Berdoa dan tetap berperang. Jadi pada waktu dia berperang menghadapi musuh, dia tetap berdoa. Berdoa dan berperang. Jangan tunggu saudara ada masalah baru saudara berdoa. Jangan tunggu ada musuh baru saudara berdoa. Tidak sempat berdoa. Musuh begitu datang saudara tidak akan sempat. Berarti doa terus menerus. Dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 dikatakan tetaplah berdoa. Baik saudara ada masalah, tidak ada masalah. Saudara tetaplah berdoa. Yosua ini seorang pahlawan saudara. Pahlawan yang sejati. Sebelum dia memimpin bangsa ini saudara masuk ke tanah Kanaan, dia sudah menghadapi satu peperangan melawan orang Amalek. Saudara baca Keluaran pasal 17. Pada waktu itu Musa ada di bukit berdoa sambil mengangkat tangan. Yosua memimpin jadi jenderal, jadi pemimpin dalam peperangan. Dia memimpin dalam peperangan saudara. Luar biasa. Pada waktu Musa mengangkat tangannya, kuatlah bangsa Israel, menanglah bangsa Israel. Tetapi pada waktu tangan Musa diturunkan lelah, kalahlah. Musa tetap mengangkat tangan saat menghadapi musuh yang namanya Amalek sepanjang hari. Pernah saudara berdoa 1 hari suntuk? Doa 1 jam saja sudah usrek. Ya kan? Ibadah di sini firman itu saya cuma paling panjang itu 45 menit, tidak ada 1 jam. Usrek aja. Masih ada yang main HP, chattingan, game. Saudara, itu urusan saudara dengan Tuhan. Urusan saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, urusan saudara dengan Tuhan. Saudaraku kasih di sini dikatakan doa sepanjang hari. Yosua berdoa. Matahari dan bulan berhenti sepanjang hari juga. Yosua ini artinya apa saudara? Yehova itulah keselamatan. Dalam perjanjian lama, dalam bahasa perjanjian lama itu ada Yosua bin Nun dan Yosua bin Yosadak. Namanya Yosua. Yang satu sebagai pahlawan yang membawa bangsa ini masuk tanah Kanaan. Yang satu Yosua ini seorang imam saudara yang melepaskan bangsa ini dari perbudakan, bangsa ini dari tawanan selama 70 tahun. Sama-sama berjuang membebaskan bangsa ini. Yosua itu bahasa Ibrani, Yesus itu bahasa Yunani. Yesus artinya juru selamat. Membebaskan saudara. Dari apa? Dari kuasa dosa, iblis dan maut. Ini. Selanjutnya saudaraku kita lanjut. Perang melawan orang Amori. Tadi saudara Yosua Musa tadi pada orang Amalek. Orang Amalek itu pernah saya sampaikan mungkin kalau saudara ingat. Siapa orang Amalek ini? Orang Amalek itu orang yang dekat. Dia keturunan yaitu
saudara kembar Yakub. Siapa namanya? Siapa namanya? Halo? Saudara kembar Yakub, siapa namanya? Ali. Ya. Ali. Apa Joni? Esau. Dekat saudara. Demikian pula di sini kita lihat saudara orang Amori, orang yang dekat. Ya. Keturunan Ham, Nuh. Saudara, Nuh punya anak 3, Sem, Ham, dan Yafet. Ini Amorina keturunan Ham, orang yang dekat. Saudara baca Kejadian pasal 10 ayat 5 sampai yang ayat yang ke-20. Tadi saya katakan Yosua melawan 5 raja yang besar. Tetapi saudara percaya, tadi peperangannya siapa ini? Peperangan Tuhan. Kalau peperangan Tuhan berarti musuh besar sebesar apapun saudara, saudara percaya pasti menang. Mengapa saudara? 1 Yohanes pasal 4 ayat sebab roh yang ada di dalam kita, Tuhan kita lebih besar daripada, yaitu setan, daripada dunia ini. Daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada dalam kita lebih besar. Ya. Sehingga oleh kuasa Tuhan Yesus kita menang. Saat ini saudara sedang menghadapi apa, beban apa, masalah apa, pergumulan apa, peperangan apa. Ingat, roh yang ada dalam diriku lebih besar daripada masalahku, kesulitanku, keperluanku, pergumulanku, penyakitku. Saudara percaya? Apa saudara takut justru? Saudara, sekarang kita lihat di sini apa peperangan yang dihadapi, yang dikerjakan oleh Yosua ini, saudara, yaitu melindungi yang namanya bangsa Gibeon. Siapa Gibeon ini yang membuat Yosua berdoa sampai matahari dan bulan berhenti? Kok luar biasa membelanya. Saudara, mengapa? Dia berjuang bukan untuk bangsanya, tapi bangsa yang lain. Saudara, Gibeon ini, saudara, yaitu orang termasuk orang Kanaan, saudara. Ya. Termasuk orang Kanaan, salah satu orang Kanaan, bangsa Kanaan. Menipu Yosua. Pada waktu Yosua menghancurkan, mengalahkan yaitu tembok Yeriko, ini Gibeon ini ketakutan bagaimana cara selanjutnya. Dia tahu bahwa orang Kanaan, semua orang Kanaan ini harus dihabiskan semua, dibasmi semua. Termasuk orang Amalek, orang Amon, saudara. Dan orang Gibeon bagaimana caranya supaya dia ini mendapat luput daripada yaitu kehancuran, kebinasaan. Dia datang ke Yosua dengan membawa baju yang compang-camping, roti yang kering. Saudara, dia datang. Ya. Dan setelah datang dia minta belas kasihan. Nah ini minggu yang lalu belas kasihan. Minta belas kasihan kepada Yosua. Dan akhirnya mengikat satu perjanjian bahwa Yosua tidak akan membasmi, melenyapkan bangsa Gibeon ini. Ada perjanjian, saudara. Ada perjanjian. Tetapi bangsa ini Gibeon sebetulnya yaitu menipu, mengakali Yosua. Mengapa saudara Yosua seorang pemimpin bisa tertipu, bisa diakali? Kenapa? Halo? Saudara pernah diakali orang lain? Tertipu? Yosua tidak berdoa. Tidak berdoa berarti berdosa. Tertipu karena Yosua tidak berdoa. Ini saudara-saudara orang-orang Kristen
kenapa saya sudah setia, sudah sungguh-sungguh kok bisa tertipu, enak tertipu saudara. Uang saudara, usaha saudara tertipu karena tertipu bisa habis, uang saudara hilang, usaha saudara, pekerjaan saudara, panen saudara dibawa lari. Tidak berdoa, jangan remehkan namanya doa. Kunci firman Tuhan hari ini adalah berdoa. Menghadapi apapun berdoa. Selain itu saudara, Yosua menolong orang lain yang lemah. Karena Gibeon ini saudaraku kasih akan dihancurkan oleh orang Kanaan, orang Amori. Bab mengapa orang Gibeon ini kelompoknya orang Amori, tapi mengapa dia bergabung dengan musuh? Ini penyebabnya orang Gibeon ini ketakutan. Dia datang minta tolong kepada Yosua. Kenapa? Dia bergabung. Jadi ini seharusnya musuhnya orang Israel, tapi bergabung dengan orang Israel. Dan yang lain-lainnya tidak senang, dihancurkan aja ini. Bergabung. Aku kasih dalam Kristus, bergabung kepada bangsa pilihan Allah. Bergabung kepada orang Israel. Mau dihancurkan. Demikian pula saudara kalau hidup dalam kebenaran. Membela kebenaran. Berjalan dalam kebenaran. Banyak yang orang tidak senang, musuhi. Sudah setia ibadah, bergereja, melayani, mendukung, menopang plan pekerjaan Tuhan. Dikira banyak yang dukung saudara. Banyak yang musuhi. Saudara, kan begitu. Ya, banyak yang memusuhi. Saya ngomong begini, saya mengalami saudara. Saya tidak ada motivasi apa, tujuan apa. Saya melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan kasih, dengan ikhlas. Katanya apa? Oh, golek rai. Kan begitu. Ada jemaat di sini begitu. Dekat dengan saya, membantu pelan pekerjaan, melayani. Tahu golek rai, saudara. Menjilat. Banyak orang yang tidak senang mengkritik saudara. Menghalang-halangi saudara. Tetapi saudara Yosua ya, tidak melihat yaitu Gibeon, tetapi yang dia tertuju kepada 5 bangsa ini. Saudara. Jadi dia tergerak hidupnya oleh karena belas kasihannya, dia menolong orang lain yang lemah, yang sedang terjepit saudara. Seperti saudaraku kasih di mana ya orang Amalek, Musa menghadapi bangsa, menghadapi orang Amalek saudara. Hur dan Harun menopang tangan Musa yang lemah. Yang lemah perlu ditopang oleh yang kuat. Saudaraku kasih. Ya. Orang lemah perlu saudara ditolong. Mengapa Yosua tertipu tadi katakan karena tidak berdoa. Akhirnya Yosua panggil pemimpin-pemimpin Gibeon. Rupanya saudara dia menampung orang yang bergabung dengan dia. Justru membuat masalah, membuat susah bagi Yosua. Kadangkala demikian pula saudara menolong orang lain. Justru orang yang saudara tolong malah membuat susah, membuat masalah. Terus kalau begitu gimana saudara? Oh ngerti gak tak tolong, tak biar noy, kan begitu. Yosua tidak seperti itu. Dengan adanya itu saudara, akhirnya Yosua juga membuat perjanjian. Karena kamu sudah menipu, akan lindungi kami bela, tetapi kamu jadi budak seumur hidupmu. Gibeon enggak apa-apa jadi budak, yang penting aku hidup. Amin saudara. Enggak apa-apa jadi budak,
yang penting aku hidup. Saudara kasih, mengapa Yosua mau menolong? Karena Yosua pegang janji. Janji itu berat, saudara. Dia pegang janji. Yosua pasal 9 ayat yang ke-15, saudara baca. Pasal 9 ayat 15. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Nah, saudara, mereka jadi ada janji. Kalau sudah berjanji harus ditepati. Janji terus kalau sudah ingkari itu saudara berarti berbuat jahat. Sudah berjanji tidak ditepati itu jahat. Yosua tidak mau dicap sebagai orang jahat, jadi penjahat, saudara. Makanya saudara, dia tetap melindungi, menolong, melindungi meskipun bukan saudara sesukunya, bukan bangsanya, bukan keluarganya, saudara. Ya, bahkan dia bela mati-matian. Ini namanya orang benar. Ini namanya pahlawan, saudara. Ya. Mengapa 5 raja tadi mau basmi, yaitu Gibeon? Karena Gibeon bergabung tadi saya katakan dengan orang Israel, dengan musuh orang Amori. Dia bergabung dengan musuhnya. Makanya orang Amori 5 raja ini mau membasmi, saudara. Ya, saudara kasih dalam Yesus. Nah, Yosua sedang pimpin orang yang menghadapi masalah. Saudara kasih, tadi saya katakan dari luar. Ya, di luar orang-orang ya perlu ditolong. Orang luar tadi orang Gibeon perlu ditolong. Di dalam saudaraku kasih tidak senang. Ini sering kita hadapi seperti itu. Masalah di luar sama di dalam. Tapi Tuhan menjawab apa? Jangan takut. Doa berkemenangan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain yang membenci, memusuhi, memfitnah, mencemooh, menghina, mencaci maki, merendahkan. Itu yang perlu kita doakan. Jadi ini doa berkemenangan itu kalau saudara bisa mendoakan orang yang membenci saudara, memuji saudara, berdoa untuk orang memfitnah, mencemooh, menghina, mencaci maki dan merendahkan, menyepelekan saudara. Itu doa berkemenangan. Amin. Halo, bisa? Yang menyakiti hati saudara, mengecewakan saudara, bisa berdoa, isi doanya apa? Tuhan, kalau jalan ketabrak motor gitu ya, kecelakaan gitu tidak. Coba kita baca Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44. Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Sudah ketemu? Matius pasal 5 44, 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Bisa? Kalau enggak bisa, saudara bukan pahlawan. Pahlawan itu bukan hanya Yosua, tetapi kita yang hadir saat hari ini. Bercermin kepada pahlawan, meneladani pahlawan. Saudara, jadi doa yang bisa berdoa untuk orang yang memusuhi kita itu pahlawan, dan itu doa berkemenangan dalam hidup kita. Kasihlah musuhmu, berdoa. Gibeon ya, si sana kan sedang terjepit saudara, ya, musuh yang besar. Ya.
ada musuh menjepit kita, musuh di tetangga, di sekitar kita. Sekarang yang menjadi musuh anak-anak muda apa, saudara? Halo? Pergaulan bebas. Bahkan saudaraku kasih sekarang, ya tadi tidak bawa HP. HP itu bisa jadi musuh, saudara. Anak-anak sedang main HP, dipanggil orang tua. Sekali jawab enggak? 2 kali jawab enggak? Terus orang tuanya gimana? Anak jadi musuh dengan orang tua kan? Deket kan? Orang tua marah, anak pun marah. Iya. Kapan lalu ada yaitu main HP, motoni melotot, tak sampai ke cucu saya. Ini loh, kebanyakan main HP, motoni gak iso merem. Keluar melotot, saudara. Maaf, bukannya enggak boleh. Ya, saudara, itu. Apalagi narkoba, miras. Itu musuh di sekitar kita. Demikian pula saudaraku kasih dalam keluarga, rumah tangga. Di sekitar kita ada pengaruh. Banyak pengaruh dalam hidup ini. Saya tidak akan saya sampaikan dengan jelas, tetapi saudara, ini mengelilingi kita. Kita terjepit, saudara, dari dalam, dari luar. Ya. Saudaraku kasih, dan Gideon ini teriak minta tolong kepada Yosua. Dia berteriak, tidak mau dia dibinasakan. Makanya saudaraku kasih, ya, dia berteriak datang kepada Yosua. Jadi saudaraku kasih, pertolongan itu datang, doa didengar bagi mereka yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Itu sebabnya selama ada waktu, artinya selama ada waktu, jangan sia-siakan waktu itu. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan seperti orang yang bodoh dan orang yang bebal. Orang bebal itu angel dikandani. Saudara punya anak angel dikandani? Dikandani malah muring-muring, dikandani malah ngelawan. Itu anak bebal, saudara. Anak bebal itu kayak gombal. Saudara punya anak yang bebal itu kayak gombal, saudara. Untuk apa gombal? Bisa digunakan. Ada anak-anak sini gombal, saudara. Jadi anak yang bebal sulit dikandani itu gombal, jadi anak gombal. Jangan jadi anak gombal, saudara. Akhirnya jadi gembel. Ya, bebal, gombal, jadi gembel. Anakmu diberkati Tuhan, jadilah anak-anak muda yang baik, saudara. Anak yang gunakan, mengerti kehendak Tuhan, gunakan waktu ini mumpung ada waktu, ibadah ya ibadah, berdoa ya berdoa, melayani. Oh besok ada waktu, minggu lagi ada waktu, sebelum minggu saudara mati. Halo? Kira-kira masuk surga atau neraka? Jadi berperang sampai tuntas. Doa senantiasa, doa dalam peperangan, doa dalam setiap saat, saudara. Ya, doa setiap saat. Ya, jadi di mana saja, kapan saja kita mau berdoa. Ayat yang terakhir kami undang semua bangkit berdiri. Kurang 3 menit, 45 menit saya khotbah, jadi belum 1 jam. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. Ini ayat yang terakhir. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18.
Sudah ketemu? 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Tidak putus dari continue terus menerus saudara. Sehingga saudara akan mengalami kemenangan secara tuntas, lunas, sempurna. Saudara, kita akan mendapat kemenangan saat hari ini pribadi lepas pribadi berdoa kepada Tuhan. Masalah apa yang saudara hadapi? Undang Tuhan. Tuhan yang berperang ganti saudara. Keluarga saudara, usaha saudara. Berdoa juga untuk gereja di tempat ini. Supaya selalu menang di dalam menghadapi masalah, kesulitan dan kesukaran. Saudara, kenapa kita tahu kalau kita berdoa kepada Tuhan yang mempunyai kuasa yang besar luar biasa, tidak bisa dibatasi dan terbatas oleh apapun. Ketika saudara percaya, ketika saudara berserah, ketika saudara berdoa, mukjizat pasti terjadi. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Angkat tangan saudara. Kita lemah, kita tak berdaya, kita tidak mampu. Percaya dan berdoa. Tuhan hadir. Tuhan memberikan kemenangan, kekuatan, kemampuan. Haleluya. Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita nyanyi dengan iman dan percaya. Tuhan punya kuasa yang besar, heran dan ajaib. Haleluya, haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Angkat tangan saudara. Haleluya.
song leader singer pujikan ini. Saudara berdoa masing-masing. Saudara berdoa masing-masing. Dengan percaya. Hari ini Tuhan menyatakan mujizatnya yang luar biasa. Bahwa dalam doa pergumulan saudara, permasalahan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya dan berdoa, mujizat terjadi hari ini. Pemulihan terjadi hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berdoa dan percaya. Berdoa dan percaya. Percaya dan mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat kita lemah tak berdaya, kita datang pada Tuhan. Mohon dengan kasih Kristus, Ibu Nunuk maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Bahwa di dalam setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kami adalah merupakan berkat yang daripada Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan, kami boleh Engkau ingatkan kembali di dalam setiap perkara, di dalam setiap persoalan, di dalam setiap pergumulan hanya dapat teratasi dengan doa-doa yang dapat kami panjatkan.